Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semuanya kabarnya? Ibu harap semuanya tetap sehat walafiat dan tetap menjaga kesehatannya masing-masing. Hari ini kita akan bertemu di pembelajaran IPA pertemuan ke-6, yaitu kita akan membahas tentang partikel, penyusun benda dan makhluk hidup bersama saya, Rizky Kurniawati atau Ibu Kiki. Nah, seperti kita ketahui bahwa makhluk hidup dan benda mati itu disusun oleh bagian yang terkecil. Bagian yang terkecilnya apa? Bagian terkecilnya itu adalah molekul dan atom. Apa sih molekul? Apa sih atom? Kita akan bahas pada pertemuan hari ini. Nah, atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut. Contohnya seperti ini, besi. Ketika besi, bagian terkecilnya itu adalah atom besi. Lalu ada emas, berarti bagian terkecilnya itu adalah atom emas. Sedangkan molekul adalah gabungan dua atom atau lebih yang disatukan dengan ikatan kimia tertentu. Contohnya ada atom O, diberi ikatan dengan atom O, maka dibentuklah molekul O2 atau kita kenal sebagai molekul oksigen. Contoh lain itu ketika ada atom C, dia berikatan dengan atom O dan atom O, dua atom O. Mereka berikatan, dia membentuk molekul CO2 atau kita kenal sebagai karbon dioksida. Nah, ketika atom-atom sejenis itu berikatan seperti ini, atom O berikatan dengan atom O, berarti kan sejenis ya, disebut dengan molekul unsur. Sedangkan ketika atom-atomnya itu berlainan jenis, lalu berikatan seperti ini, maka disebut sebagai molekul senyawa. Jadi kalau sejenis berikatan dia disebut dengan molekul unsur, sedangkan yang berbeda lalu berikatan itu disebut dengan molekul senyawa. Nah, atom itu seperti apa sih? Bentuknya seperti apa? Lalu sistemnya seperti apa? Sebenarnya para ilmuwan itu sudah menelitinya dari berabad-abad yang lalu. Dicetuskan dari yang pertama adalah Demokritus pada tahun 460 sebelum Masehi. Nah, dia menyatakan bahwa jika setiap benda dipotong-potong terus hingga tak terhingga, maka akan diperoleh potongan kecil yang tidak dapat dipotong lagi. Jadi kata Demokritus, kalau sebuah benda itu kita potong terus sampai tak berhingga kita potong terus, maka ada satu bagian yang tidak dapat dipotong lagi. Nah, menurut Demokritus, bagian yang tidak dapat dipotong lagi itu adalah atom. Atom itu berasal dari bahasa Yunani atomos, a berarti tidak, berarti tomos tidak dapat dipotong lagi, atomos. Jadi Demokritus ini dia menyatakan bahwa kalau benda itu dipotong terus-menerus sampai tak terhingga berapa kali dipotongnya, akan ada bagian yang tidak dapat dipotong lagi disebut atom. Namun teori ini tidak dapat dipertanggungjawabkan karena Demokritus tidak dapat menjelaskan seperti apa sih bentuk atom dan lain sebagainya. Maka lalu ada muncul lagi teori selanjutnya yang dikemukakan oleh Dalton pada tahun 1808 atau disebut juga teori Dalton, teori atom Dalton. Nah, Bapak Dalton ini dia menyatakan bahwa atom adalah bagian terkecil penyusun materi yang tidak dapat dibagi lagi. Atom berbentuk seperti bola pejal. Bola pejal itu adalah apa? Bola berbentuk bola ya, dan dalamnya tuh berisi gitu, pejal. Nggak kosong dalamnya, tapi ada isinya, itu bola pejal. Lalu unsur kimia berbeda akan memiliki jenis atom yang berbeda. Jadi tadi ketika atom O dengan atom C, dia bakal memiliki bentuk atom yang berbeda. Namun, teori atom John Dalton ini punya kelemahan. Kelemahannya apa? Yang pertama, yaitu tidak dapat menjelaskan perbedaan atom unsur yang berbeda. Dalton ini dia tidak dapat menjelaskan apa sih perbedaan atom O dan atom C. Seperti itu. Kenapa kelemahan dari teori atom ini? Lalu dia tidak dapat menjelaskan mengenai muatan listrik. Seperti kalian ketahui, muatan listrik ada positif dan negatif. John Dalton dia tidak bisa menjelaskan tentang muatan listrik.
Nah, kelemahan dari atom Dalton tadi dijawab pada tahun 1897 dengan ilmuwan bernama J.J. Thomson. Dia menyatakan bahwa atom merupakan bola bermuatan positif yang di dalamnya tersebar elektron yang bermuatan negatif. Jadi, teori atom J.J. Thomson ini disebut juga dengan teori roti kismis. Rotinya itu diibaratkan atom yang bermuatan positif, lalu kismisnya itu tersebar merata yang diibaratkan dengan elektron atau muatan negatifnya. Namun, teori ini juga mempunyai kelemahan karena seperti kita tahu kan ya bahwa ketika muatan positif dengan muatan negatif didekatkan akan tarik-menarik, lalu muatan negatif dengan muatan negatif itu akan tolak-menolak. Nah, J.J. Thomson dia tidak dapat menjelaskan mengapa antar muatan itu tidak tolak-menolak, tidak tarik-menarik. Nah, J.J. Thomson ini dia tidak bisa menjelaskan hal itu. Nah, kelemahan dari model atom J.J. Thomson dijawab oleh muridnya bernama Ernest Rutherford pada tahun 1911. Jadi Ernest Rutherford itu adalah murid dari J.J. Thomson. Menurut Rutherford, atom itu terdiri dari inti bermuatan positif dan menjadi pusat massa atom. Yang ini dan elektron yang bergerak mengelilingi inti. Jadi intinya itu bermuatan positif lalu dikelilingi oleh atom yang bergerak. Nah, jadi atom-atom ini bergerak mengelilingi inti yang bermuatan positif. Itu menurut Rutherford. Nah, namun teori Rutherford juga punya kelemahan. Dia tidak dapat menjelaskan mengapa elektron ini yang bergerak di sini dia tidak jatuh ke dalam intinya yang bermuatan positif, karena semakin lama si elektron ini bergerak pasti kan akan kehabisan energi. Nah, Rutherford itu tidak dapat menjelaskan mengapa si elektronnya tidak jatuh ke muatan positifnya, ke intinya. Nah, pada tahun 1913 ada juga memperbaiki teori sebelumnya. Ilmuwan bernama Niels Bohr, dia menyatakan bahwa atom terdiri dari inti yang berisi proton bermuatan positif dan neutron bermuatan netral dan menjadi pusat massa atom, dan elektron yang bergerak mengelilingi inti pada kulit-kulit yang berbeda tingkat energinya. Nah, jadi kalau Niels Bohr dia menjawab kelemahan dari teori atom Rutherford. Jadi dia menyatakan bahwa atom itu terdiri dari intinya itu ada muatan positif dan muatan netral, terdiri dari proton dan neutron. Lalu elektronnya juga bergerak mengelilingi inti namun berdasarkan tingkat energi yang berbeda-beda. Nah, ini lintasan-lintasannya. Nah, pada tahun 1927 ada juga ilmuwan bernama Erwin Schrödinger. Nah, dia dikenal dengan teori atom mekanika kuantum. Nah, menurut Erwin Schrödinger, dia menyatakan bahwa atom terdiri dari inti yang berisi proton dan neutron, bermuatan netral ya, dan menjadi pusat massa atom dan elektron yang bergerak mengelilingi inti, sama seperti Niels Bohr. Posisi elektron pada kulit atom tidak dapat ditentukan. Yang dapat ditentukan hanyalah kebolehjadian ditemukan elektron. Jadi menurut Schrödinger, benar, setuju dengan Niels Bohr bahwa intinya itu terdiri dari proton dan neutron. Namun menurut Schrödinger, elektron yang mengelilingi inti itu tidak dapat ditentukan di mana posisinya. Dia hanya bisa menyatakan bahwa elektron itu kemungkinan ada di mana, hanya kemungkinan. Kita tidak dapat menentukan si elektron itu tepat ada di mana menurut Schrödinger. Nah, daerah dengan kemungkinan adanya elektron disebut orbital. Nah, jadi digambarkan model atom mekanika kuantum itu seperti ini. Intinya itu terdiri dari proton dan neutron, lalu elektron yang mengelilinginya itu tidak dapat ditentukan. Kita hanya menentukan kemungkinannya saja. Selanjutnya kita simak pembahasan tentang notasi atom berikut. Atom adalah bagian terkecil penyusun unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut. Atom itu terbagi atas 3 partikel-partikel penyusun atom. Yang pertama ada yang namanya neutron. Neutron adalah partikel penyusun atom yang bersifat netral, nggak ada muatannya. Lalu kemudian ada proton.
Proton adalah partikel penyusun atom yang bermuatan positif. Neutron dan proton akan bergabung membentuk inti atom. Lalu kemudian ada elektron. Elektron adalah partikel penyusun atom yang bermuatan negatif. Nah, elektron ini selalu bergerak mengelilingi inti, nggak pernah berhenti-berhenti. Perbedaan jumlah partikel-partikel ini, perbedaan jumlah neutron, proton, dan elektron, inilah yang mengakibatkan perbedaan antara satu atom dengan atom unsur lainnya. Nah, di video kali ini, kita akan membahas 3 hal. Yang pertama, kita ngebahas notasi atom, lalu kemudian ada konfigurasi elektron, dan terakhir, ada ion. Oke, kita mulai pertama tentang notasi atom. Notasi atom bisa kita artikan sebagai aturan dalam penulisan lambang atom atau unsur. Biasanya ditulis dalam bentuk seperti ini. X adalah lambang dari unsur atom tersebut. Kemudian A sama Z adalah angka. Z merupakan nomor atom, menunjukkan jumlah proton atau jumlah elektron dari suatu atom. Jumlah proton dan elektronnya sama. Kemudian A ini adalah nomor massa, merupakan jumlah proton yang ditambah dengan jumlah neutron. Contohnya, misalkan atom hidrogen, biasanya dilambangkan dalam bentuk H11. Nomor atomnya 1, yang di bawah ini. Nomor massanya juga 1, angka yang di atas. Nah, jumlah protonnya sama dengan nomor atomnya, juga 1 jumlahnya, kemudian jumlah elektronnya 1, kemudian jumlah neutronnya dihitung pakai nomor massa. Nomor massa atau A adalah proton yang ditambah dengan neutron. Sehingga kalau kita menghitung neutron, neutron itu adalah nomor massa yang dikurangi dengan proton. Untuk atom hidrogen ini, karena nomor massanya 1, protonnya juga 1, maka neutronnya adalah 1 kurang 1, 0. Jadi atom hidrogen itu nggak punya neutron. Contoh berikutnya, atom natrium. Na2311. Nomor atomnya 11. Nomor massanya 23. Jumlah protonnya 11, sama dengan nomor atom. Jumlah elektronnya juga 11, karena sama dengan jumlah proton. Kemudian, jumlah neutronnya kita hitung dengan nomor massa yang dikurangi dengan proton. Atau boleh juga, karena proton itu sama dengan nomor atom, neutron adalah nomor massa dikurangi dengan nomor atom. 23 kurangi 11, 12 jumlah neutronnya. Contoh lainnya atom besi. Atom besi dilambangkan dengan Fe5626. Fe dari kata ferrum. Bahasa ilmiahnya untuk besi, ferrum. Nomor atomnya 26. Nomor massanya 56. Jumlah proton sama dengan nomor atom, 26. Jumlah elektron juga 26, dan neutron 56 dikurangi 26. Nomor massa kurangi dengan nomor atom. 56 kurang 26 sama dengan 30. Oke? Ini contohnya. Terus, dari mana kita tahu lambang sebuah atom atau unsur? Terus, berapa nomor atomnya dan berapa nomor massanya? Dari mana angka-angka ini kita peroleh? Para ilmuwan telah membuat sebuah tabel yang disebut sebagai tabel periodik unsur. Tabel ini berisi daftar unsur-unsur yang ada di bumi. Seluruh unsur yang ada di bumi. Ada 118 totalnya. Yang dibaca atau yang diurutkan dari pojok kiri atas, lalu diurutkan ke kanan, lanjut ke baris yang di bawahnya, dan seterusnya. Atom nomor 1 adalah H. Nomor 2 adalah He untuk helium. Nomor 3 Li, litium. Nomor 4 berilium, dan seterusnya. Sampai nomor 118. Nomor urut ini, itu adalah nomor dari atomnya. Nomor atom H1, He2, Li3, Be4, dan seterusnya. Oke? Sementara nomor massanya, kalau di tabel ini, ditunjukkan oleh angka yang di bawah. Oke, H hidrogen nomor massanya 1,008 atau kita bulatkan 1.
He, helium, nomor masanya 4,003, dan seterusnya. Oke? Jadi kalau kita perlu mengetahui lambang sebuah unsur, maka kita tinggal lihat tabel periodik ini. Nah, apakah tabel periodik ini perlu dihafal? Untuk yang masih SMP, ini nggak perlu dihafal. Tapi kalau nanti udah SMA, maka ada beberapa golongan, ada beberapa kolom yang nanti perlu dihafal. Apalagi nanti kalau udah kuliah dan jurusannya jurusan kimia, maka tabel ini perlu dihafalkan. Oke? Nah, kita lihat contoh soalnya. Biasanya, contoh soal yang paling sering itu kita diminta untuk melengkapi tabel. Contohnya tabel ini. Lengkapilah tabel berikut. Ada notasi atom, ada nomor atom, ada nomor massa, ada jumlah proton, elektron, dan neutron. Oke? Nah, sekarang kita coba isi tabelnya. Untuk yang pertama, O168. Nomor atomnya sama dengan yang di bawah, angka di bawah ini. Sehingga nomor atomnya adalah 8. Terus, nomor massanya adalah angka yang ada di atas. Jadi nomor massanya adalah 16. Protonnya sama dengan nomor atomnya, 8. Elektronnya 8. Dan neutron adalah nomor massa yang dikurangi dengan proton. Atau boleh juga nomor massa yang dikurangi dengan nomor atom. Jadi neutronnya adalah 16 yang dikurangi 8. Sama dengan 8. Kemudian ada F919. Oh ya, lebih bagus kalian pause dulu videonya, lalu kalian coba isi tabel ini secara lengkap. F199. Nomor atomnya adalah angka yang di bawah, 9. Nomor massanya angka yang di atas, 19. Protonnya 9, karena sama dengan nomor atom. Elektronnya juga 9. Dan neutronnya adalah 19 yang dikurangi dengan 9. Nomor massa yang dikurangi dengan nomor atom. Jadi, neutronnya sama dengan 10. Terus Zn30, angka bawahnya di atasnya dikosongkan. Berarti kita harus cari dulu. Harus cari nanti berapa angka yang di atasnya ini. Nomor atom adalah angka yang di bawah, 30. Nomor massa, angka yang di atas, kita belum tahu. Kita isi dulu yang lain. Proton, 30, karena jumlahnya sama dengan nomor atom. Elektron juga 30, karena jumlahnya sama dengan proton. Neutronnya diketahui 35. Nah, berapa nomor massanya? Nomor massa, kita lihat lagi yang di atas. Nomor massa adalah jumlah proton tambah neutron. Proton tambah neutron. Protonnya 30, neutronnya 35. Jadi 30 tambah 35 sama dengan 65. Oke, jadi angka di atas ini itu adalah 65. Berikutnya Ag. Angka di atasnya nggak diketahui, di bawahnya juga nggak diketahui. Jadi nomor atomnya kita belum tahu, nomor massanya kita belum tahu. Elektronnya 47, neutronnya 61. Maka protonnya itu juga 47. Karena proton sama dengan elektron. Nomor massanya adalah proton tambah neutron. Protonnya 47, neutronnya 61. Kalau ditambahkan, dapatnya 108. Nah, nomor atom itu sama dengan jumlah proton atau jumlah elektron. Jadi nomor atomnya 47. Jadi atom Ag ini atasnya nomor massanya 108, nomor atomnya 47. Oke?